kita harus ngerapiin datanya. Karena fungsi dari fungsi dari data science kan kita pertama kali kan harus analisis karakteristik dulu itu datanya. Setelah kita tahu datanya, kita cek, kita telah, oh ternyata nih ada yang data kotor. Nah, gimana cara ngebersihin data kotornya? Nah, namanya data, namanya operator, namanya sistem. Terkadang kan dia masukkan data, itu kan ada aja data yang nggak ke entry sama dia kan. Benar nggak ya? Misalkan ada di suatu file nih, misalkan di suatu file, misalkan di file ini, di file tenants. Ternyata ada data yang kosong nih. Ini kan ini kosong, data sampah. Nggak tahu nih data bertuan. Dia nih untuk customer 7795 CFO cewek, ini data nannya untuk yang ibaratnya lamanya dia berlangganan, ini berapa lama? Nah, kita di sini nggak tahu nih, karena datanya ini nggak isi. Tapi kalau di atasnya isi, oh dia selama misalkan 2 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini yang 24 bulan, dan sebagainya. Ini jelas datanya keisi. Nah, kalau kita ketemu data kayak gini, nah kita gimana cara kita melakukan solusi kayak gitu. Nah, itu nanti ada tekniknya. Nah, kalau kita lihat data yang lama, data yang ini, data yang sebelumnya tadi ya, saya lihat untuk yang di poin ketiga ya, 7795 7795 yang ini. Nah, oke. Oh, sama-sama ya. Ini masih ada data yang kotor dia. Oh, ini ada data kotor tapi belum ada yang dibersihkan. Teknik pembersihannya belum ada. Nah, di sini teknik pembersihannya belum ada. Nah, saya di sekarang yang satu lagi, di yang satu, ini sudah ada teknik pembersihannya. Oke, kita lanjut aja. Jadi fungsinya gitu sebetulnya, kita mau tahu dulu menganalisa data yang ada. Oke, setelah kita masuk, ini udah kita data. Nah, kalau di saya, kita sih lebih baiknya kalau untuk pelatihan, kita kasih dulu datanya nih. Pertama kali data kita ambil, kita kasih datasetnya, kita kasih misalnya data ori, misalnya data original. Supaya nanti kita bisa mengambil kembali kalau seandainya data yang kita olah ternyata salah gitu kan. Nah, sehingga data ori tidak ketumpuk. Nah, kita dalam hal ini, dalam case ini saya coba ganti kasih alias nama datasetnya dataset ori. Oke, kita panggil sama seperti yang tadi, panggil data orinya. Setelah itu kita panggil untuk nama kolom-kolomnya. Ya, ini untuk yang data ininya sendiri, isi datanya dari dataset sebanyak 74. Nah, ini isi datanya. Setelah itu kita cek juga untuk statistiknya sendiri. Nah, datanya sebenarnya sama. Nah, setelah itu kita telah di sini. Nah, sini untuk posisi menelaah, kita lihat di sini. Fungsinya itu untuk melakukan pengecek dari tipe data. Nah, dari data yang kita masukkan, tadi kan kita ada 21 data masukan, yaitu dari customer sampai ke total chain. Kalau di Python, diawalinya selalu menggunakan indeks. Indeksnya itu dimulai dengan angka 0. Nah, satu lagi yaitu data sebagai kelasnya atau data outputnya, data yang kita mau cari nih. Racunnya sendiri, data yang mana yang berlangganan, mana yang setia, mana yang tidak setia. Oke, di sini kelihatan untuk masing-masing tipe datanya, ada yang objek, ada yang integer, ada yang float. Float itu yang numerikal ya, kayak misalkan 11,5, kalau integer tuh yang dalam bentuk genap ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau objek ini bisa dalam bentuk kategorikal, nama misalkan laki-laki, perempuan, gitu. Begitupun termasuk misalkan yang di phone services, pelayanan telepon, apakah dia berlangganan, tidak, ataupun yang lainnya. Oke, setelah itu kita lihat nih jenis-jenis untuk kategorikal dari masing-masing kolom. Nah, kita lihat bahwa kita cek kategorikalnya bahwa di sini untuk gendernya sendiri, jenis kelamin, yaitu ada female dengan male. Untuk partner ada yes, ada no, dan sebagainya. Di sini ada lumayan banyak ya untuk data yang kategorikal. Maksudnya data kategorikal tuh dia tuh ada ini ya, ada
Depannya di dalam atributnya tuh ada beberapa kategori. Misalkan yang general ada laki-laki, ada yang perempuan. Itu kita sebut dengan kategori. Masing-masing user, masing-masing user customer tadi kan ada data-data dia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, kita sebut sebagai dengan kategorikal untuk yang di atribut gender. Sini kita juga cek kelas nih. Untuk kelas yang mana? Yaitu kelas yang Cune-nya yang kita mau cari nih labelingnya nih. Kita cek dataset ori di Cune, ternyata dia untuk data yang yes itu sebesar 1859. Ini data yang keluar. Data yang bulan nggak setia, yang nggak berlangganan. Nah, ini data yang kita mau cari, dia kenapa? Nah, data yang setia sebesar 5.174. Nah, kita kasih aja status, misalkan dia 1, itu sebagai pelanggan yang keluar. Ini ya, no ya. Untuk yang no, pelanggan yang setia. Pelanggan setia, no. Pelanggan yang keluar, atau yes ya, kita kasih misalkan misalkan. Oke, itu tadi kan kita udah dapat menganalisa data nih. Nah, kita juga butuh nih dalam bentuk grafiknya. Otomatis kita butuh library. Itu library namanya Seaborn, yang dikasih alias namanya SNS dengan MATLAB. MATLAB itu untuk melakukan visualisasi datanya supaya data itu dalam bentuk grafiknya macam-macam ya, bisa dalam bentuk histogram, dalam bentuk batang, dalam bentuk V dan sebagainya. Nah, setelah kita cek, coba checking juga data yang Cun tadi itu. Ternyata kalau kita lihat di sini, data yang statusnya dia masih setia, ini kelihatan di grafiknya kelihatan sekitar 5 ribuan. Tadi kita lihat untuk setia sekitar 5.174 ya. Ini kisaran segini, 5.174. Untuk yang dia take out, yang nggak setia, ini sekitar di bawah 2.000 pelanggan. Nah, dari grafik bisa dikelihatan ya, kita bisa bantuan melalui si MATLAB. Nah, kita juga nih compare nih. Compare buat apa nih? Pendistribusian datanya, yaitu compare melakukan berdasarkan dari jenis kelamin yang diacu di labelnya, yaitu ke Cune-nya sebagai induknya nih. Kita mau lihat pelanggan yang keluar untuk jenis laki-laki dan perempuan ini berapa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang male-nya sendiri atau yang laki-laki, ini untuk yang setia itu sekitar di atas sekitar 2.600-an mungkin di sini ya. Di sini kita lihat di grafiknya, sementara untuk yang enggak, yang ibaratnya yang dia keluar, ini sekitar 700-an ini. Nah, ini bisa ngeliat grafik gitu. Gitu pun yang laki-laki. Ternyata kalau kita lihat di sini, ya yang perempuan ya, laki-laki bedanya tipis kok antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Ini kisarannya ya sekitar ratusan kali ya, sekitar ratusan. Termasuk juga yang keluar ya. Jadi bedanya tipis antara yang laki-laki dengan yang perempuan, baik yang dia setia kepada Telkomnya, sama provider Telkom maupun yang tidak. Nah, sini kita lihat sebetulnya ini juga bisa ini kan sebetulnya datanya hanya ini aja general. Yang general. Kita juga bisa menganalisa data yang lainnya nih. Yang lainnya contohnya untuk yang misalkan kita yang tenants lah misalkan nih, kita ngambil data yang dia berlangganan berapa lama. Oke, kita di sini kita ambil aja, kita tambahkan. Oke, ntar ini yang June kita tambahkan. Ini sebaran data berdasarkan oke. Dan satu lagi, misalkan kita ambil. Oke, ini kita copy paste saja. Tadi, nah ini. Ini kita ngasih data berdasarkan apa tadi tenants ya. Kita butuh data yang kita mau lacak data yang tenants misalnya. Oke, data ini kita ambil.
Oke, ini kita ambil. Oke, ininya atributnya kita rubah aja. Kita butuh subnets untuk yang fontsnya, data